Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Hanafadia dengan NIM 2110412028. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah pemodelan kimia, di mana tugas yang diberikan adalah mengenai kasus molekular docking. Masing-masing mahasiswa diberikan nomor PubChem dan PDB-ID yang berbeda, di mana saya mendapatkan senyawa N-acidenib yang berperan sebagai ligan, dan juga 6-ADI yang berperan sebagai protein atau reseptor pada kasus molekular docking. N-acidenib adalah sebuah molekul kecil yang dikenal sebagai inhibitor isositrat dehidrogenase 2. IDH2 ini adalah enzim yang terlibat dalam siklus Krebs yang berperan penting dalam metabolisme seluler. Mutasi pada gen IDH2 dapat menyebabkan produksi onkometabolit yang dikenal sebagai 2-hidroksiglutarat. Hal ini akan mengganggu proses seluler normal dan berkontribusi pada perkembangan penyakit kanker, terutama pada jenis leukemia, seperti akut myeloid leukemia atau AML. AML adalah salah satu kanker yang mematikan. Telah dilakukan beberapa pengobatan seperti kemoterapi dan juga transplantasi sel induk. Tetapi hal ini masih berisiko kematian, khususnya kepada pasien yang lanjut usia. Maka terus dilakukan penelitian bagaimana cara pengobatan penyakit leukemia ini yang lebih efektif dan aman. Pencarian agen terapeutik berbasis pengetahuan empiris telah dilakukan melalui proses laboratorium basah yang panjang dan melelahkan, dan juga memakan banyak biaya. Maka diperlukanlah metode lain yang lebih efisien. Saat ini, data bioinformatika yang terakumulasi tentang produk alami yang memungkinkan penggunaan metode in silico bisa sebagai kandidat dalam penemuan obat, di mana metode yang digunakan adalah metode molecular docking. Kita akan menambahkan ligan pada senyawa target. Senyawa target yang dipilih adalah protein 6-ADI, di mana struktur kristal ini akan memberikan informasi bagaimana inhibitor Ag881 berinteraksi dengan enzim IDH1 dan IDH2. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat baru yang lebih efektif untuk kanker yang disebabkan oleh mutasi IDH2. Kenapa protein 6-ADI ini menjadi target dalam molecular docking? Karena khususnya senyawa N-acidenib itu akan menghambat aktivitas mutasi pada IDH2-R140Q. Di mana cara kerjanya, N-acidenib akan mengikat IDH2 pada situs aktifnya, kemudian mencegah enzim dari mengubah isositrat menjadi 2Hg. Dengan menghambat aktivitas enzim ini, produksi 2Hg dapat dikurangi secara signifikan. Penurunan kadar 2Hg ini dapat mengurangi dampak epigenetik yang memungkinkan proses diferensiasi sel kembali ke jalur normal. Untuk melihat struktur protein 6-ADI, kita bisa langsung ke PDB database, lalu kita pilih di bagian struktur. Di sini diperlihatkan bahwa protein ini ada yang berbentuk alpha helix yang meningkat ini, dan juga ada yang berbentuk beta sheet. Senyawa yang pink-pink ini adalah molekul airnya. Kemudian juga pada protein ini akan terlihat adanya struktur satu dimensi, atau bisa juga kita kenal sebagai ligan alaminya. Di mana di sini adalah senyawanya itu bernama NDP501. Untuk memastikan bahwa apakah NDP501 adalah ligan alami dari protein ini, kita bisa pergi ke bagian ligan. Lalu struktur kristal 6-AD ini menunjukkan bahwa dia memiliki dua ligan, yaitu NDP dan juga 9UO. Sebelum melakukan docking dengan ligan uji, maka penting sekali melakukan redocking. Redocking adalah proses di mana ligan asli atau ligan yang telah diketahui mengikat dengan baik pada protein target yang digunakan kembali dalam simulasi docking untuk memverifikasi keakuratan dan validitas metode docking yang digunakan. Tujuan dari redocking itu yang pertama adalah sebagai metode validasi. Redocking memungkinkan peneliti untuk memvalidasi protokol dan parameter yang digunakan dalam simulasi docking. Dengan memastikan bahwa metode tersebut dapat mereplikasi posisi ligan asli dengan akurat, peneliti dapat lebih percaya diri bahwa metode tersebut akan memberikan hasil yang reliable ketika digunakan dengan ligan baru. Yang kedua adalah sebagai kalibrasi skor afinitas. Dengan melakukan redocking, peneliti dapat memeriksa apakah skor afinitas yang dihitung oleh perangkat lunak docking sesuai dengan ekspektasi. Ini membantu dalam mengkalibrasi skor sehingga prediksi untuk ligan baru menjadi lebih akurat. Selanjutnya, proses yang kita lakukan adalah docking menggunakan autodock Vina. Tetapi sebelum melakukan docking dengan autodock Vina ini, kita terlebih dahulu menyiapkan protein dan juga ligannya menggunakan aplikasi Pimol. Di sini kita itu telah melakukan redocking menggunakan ligan alami. Untuk selanjutnya, kita pada video ini melakukan docking dengan ligan uji. Dan reseptor yang telah digunakan itu telah disimpan dalam bentuk PDB-QT. Setelah itu kita masukkan ligan, di mana ligan yang telah kita pilih yaitu adalah ligan uji. Kemudian kita persiapkan ligannya dengan menyimpannya dalam PDB-QT. Setelah itu kita juga menyiapkan grid box.
sesuai dengan ukuran pada proses redocking. Yaitu kita atur dulu untuk ukuran kristalnya itu 1 Armstrong, kemudian kita atur masing-masing ukuran kubusnya sebesar 22. Setelah itu kita simpan dalam bentuk grid 2. Kemudian kita lakukan docking dengan menyimpan data config-nya. Kemudian pada data config tersebut kita tambahkan tulis 2 baris tersebut agar memudahkan hasil pengeluarannya. Setelah itu kita run dan kita simpan hasilnya. Kemudian ketika telah muncul bintang maka proses berjalan. Ini adalah hasil scoring dari molecular docking, di mana pada tabel yang pertama itu adalah hasil docking menggunakan ligan alami, sedangkan pada tabel yang kedua adalah hasil docking dengan ligan uji, yaitu ligan enasidenib. Bisa dilihat bahwa dengan menggunakan ligan alami, nilai afinitasnya yang paling tinggi adalah minus 9,7, sedangkan menggunakan ligan uji, nilai afinitasnya adalah minus 8,3. Dalam konteks docking, afinitas mengacu pada kekuatan interaksi antara ligan dengan protein target, atau sering juga dikenal sebagai energi pengikatan. Semakin negatif nilai energi pengikatan, semakin kuat afinitas ligan terhadap protein target, yang menunjukkan bahwa ligan mengikat lebih erat pada situs aktif protein. Jadi bisa disimpulkan bahwa ligan alami mengikat lebih kuat pada protein target dibandingkan dengan ligan uji. Ini bisa berarti bahwa ligan alami lebih efektif dalam menginduksi atau menginhibisi aktivitas protein target. Jika ligan uji tidak menunjukkan afinitas yang setara atau lebih tinggi dari ligan alami, maka ligan uji tersebut perlu dievaluasi ulang atau diganti dengan kandidat lain yang lebih potensial. Tetapi juga, jika metode docking dapat memproduksi afinitas tinggi dari ligan alami dengan akurat, ini memberikan kepercayaan bahwa metode tersebut valid. Sebaliknya, jika hasil docking menunjukkan afinitas yang jauh berbeda dari yang diharapkan, ini menunjukkan adanya masalah dengan parameter atau algoritma yang digunakan. Setelah melakukan docking dengan aplikasi Autodoctina, kita visualisasikan interaksi protein ligan di aplikasi Pimol dengan memilih 5 asam amino terdekat. Pada gambar sebelah kiri ini adalah interaksi protein dengan ligan alami. Terlihat bahwa ligan itu terikat dengan 5 buah asam amino yang kita pilih, yaitu ada aspargin, glisin, histidin, valin, dan threonin, di mana itu ditunjukkan oleh adanya garis kuning putus-putus. Kemudian, kita juga melakukan visualisasi interaksi protein dengan ligan uji. Namun di sini terlihat bahwa tidak nampak adanya ikatan antara ligan uji terhadap asam amino. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kenapa tidak terlihatnya ikatan asam amino dengan ligan itu adalah ligan mungkin berada dalam konformasi yang tidak optimal untuk interaksi dengan asam amino di situs pengikatan. Yang kedua, mungkin saja ligan berada di situs pengikatan yang salah. Ini bisa terjadi karena model docking atau prediksi situs pengikatan yang tidak akurat. Faktor yang terakhir adalah protein dan ligan seringkali bersifat dinamis, dan struktur statis yang terlihat di Pimol tidak bisa menangkap konformasi yang tepat untuk interaksi pengikatan. Makanya, untuk memvalidasi hal ini, maka kita perlu melihat visual interaksi protein ligan menggunakan aplikasi Lickplot. Ini merupakan hasil visualisasi jenis interaksi protein ligan dengan menggunakan aplikasi Lickplot. Dengan aplikasi Lickplot, kita bisa melihat jenis interaksi antara asam amino terhadap ligannya dan berapa jarak ikatannya. Apakah ada ikatan ligan seperti pada gambar berikut, adakah ikatan non-ligan, ikatan hidrogen dan jaraknya, residu non-ligan yang terlibat dalam interaksi hidrofobik, dan interaksi hidrofobik antara atom tersebut. Pada gambar interaksi dengan ligan alami, terlihat bahwa ligan alami memiliki 5 buah ikatan hidrogen. Sedangkan untuk interaksi hidrofobiknya ada sebanyak 7 buah. Dan jenis interaksi lagi yang sesuai pada simbol Lickplot berikut. Untuk interaksi dengan ligan uji, hanya ditemukan 1 buah ikatan hidrogen dan memiliki 6 buah interaksi hidrofobik. Lalu kemudian kita akan membahas bagaimana pengaruh dari interaksi tersebut. Kita bandingkan nilai antara redocking dengan docking terhadap nilai docking score-nya, di mana dengan ligan alami itu didapatkan nilai afinitasnya sebesar minus 9,7 kilokalori per mol, sedangkan dengan menggunakan ligan uji itu didapatkan nilainya minus 8,3 kilokalori per mol. Jenis interaksi ikatan hidrogen dan hidrofobik ini adalah dua faktor yang besar dalam mempengaruhi nilai afinitas pengikatan, di mana ikatan hidrogen kuat dapat meningkatkan afinitas pengikatan karena bisa memberikan stabilitas tambahan pada kompleks ligan reseptor. Lalu, interaksi hidrofobik juga mampu menstabilkan kompleks dan meningkatkan afinitas, meskipun kontribusinya lebih lemah dibandingkan ikatan hidrogen. Itulah sebabnya pada ligan alami, meskipun ia hanya memiliki 7 buah interaksi hidrofobik, sedangkan ligan uji ada 16 buah interaksi hidrofobik, nilai docking score-nya lebih negatif atau lebih stabil dibandingkan ligan uji. Karena pada ligan alami, dia memiliki 5 buah ikatan hidrogen. Sedangkan pada ligan uji, dia hanya memiliki 1 buah ikatan hidrogen. Semakin negatif nilai afinitas, maka semakin stabil interaksi yang dihasilkan antara ligan dengan reseptor tersebut. Artinya, ligan terikat kuat dengan reseptor. Dan semakin bagus untuk kemajuan dari molekular docking berikut.
Jadi bisa dikatakan bahwa ligand alami tertambat lebih kuat dibandingkan ligand uji.